Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Gauza Faliha dari kelas 9D absen 20. Kali ini saya akan mempresentasikan isi dari salah satu novel yang saya sukai yang berjudul Assalamualaikum Beijing, yang ditulis oleh penulis terkenal yang bernama Asma Nadia. Novel ini menceritakan dua kisah cinta seorang wanita muslimah bernama Asmara. Novel ini diawali dari sebuah kisah cinta antara Asmara dan Dewa. Dewa biasa memanggil Asmara dengan panggilan Ra. Dewa dan Ra merupakan sepasang kasih yang sesaat lagi akan naik ke jenjang pernikahan. Namun sebelum hari pernikahan itu terjadi, Dewa mengkhianati Ra dengan berselingkuh dan menghamili wanita bernama Anita. Mengetahui hal itu, Ra memutuskan untuk membatalkan pernikahan dan menyuruh Dewa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan kepada Anita. Selang beberapa waktu berikutnya, Asma pergi ke Beijing untuk melakukan tugas reporter karena diawali oleh sahabatnya yang bernama Sekar. Ketika di perjalanan di dalam bis, Asma bertemu dengan seorang laki-laki bernama Zhongwen. Mereka berkenalan, namun Zhongwen tidak memanggil Asma dengan panggilan Asma, namun Ashima. Mereka di samping Asma menyelesaikan tugas reporternya, mereka berdua berjalan-jalan mengelilingi kota-kota di Cina, kemudian mengunjungi masjid-masjid terkenal seperti Masjid Xi'an di Beijing. Di samping itu, Asma juga mengenalkan Islam kepada Zhongwen yang non-muslim. Setelah kembali ke Indonesia, Asma menjalani tugas seperti biasa sebagai reporter dan penulis, hingga pada akhirnya ia mengalami stroke. Setelah didiagnosis, ternyata Asma ini menderita penyakit antiphospholipid syndrome atau APS atau pengentalan darah di beberapa organ tubuh yang dapat menyebabkan tidak bisa hamil, kebutaan, bahkan kematian. Asma terus berjuang melawan APS-nya demi mempersembahkan sebuah buku yang khusus ia tuliskan untuk ibunya. Asma yakin Allah sedang menguji keimanannya dengan sakit yang ia alami. Ini masalahnya duru wa antarhamur rahimin. Selama di Indonesia, Asma tetap berkomunikasi dengan Zhongwen tanpa membuat ia cemas akan penyakit yang dialami oleh Asma. Di samping itu, Zhongwen yang semakin tertarik dengan Islam mencari tahu tentang keislaman di beberapa imam besar masjid di Cina. Zhongwen terharu dengan salah satu kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Umar, yaitu pada saat perang Uhud, meskipun beliau ditebas kedua tangannya, beliau tetap mempertahankan bendera Islam, dan pada akhirnya beliau tertusuk tombak dan meninggal dalam keislaman. Mendengar cerita itu, hati Zhongwen bergetar dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Zhongwen yang telah menjadi mu'alaf berkeinginan untuk pergi ke Indonesia untuk menemui Asma dan meninggalkan keluarganya yang anti-Islam. Karena sudah 3 bulan lebih Asma tidak membalas chatnya, ia cemas dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Di cerita yang lain, wanita yang telah melahirkan anaknya membuat Dewa menceraikannya dan melepas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dan lebih memilih untuk mencari cinta sejatinya, yaitu Ra. Sesampainya di rumah Ra, mereka mengobrol dan agak canggung. Dewa kaget melihat Ra yang lebih kurus dibanding dulu. Di saat yang sama, terdengar suara laki-laki mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan asing. Ternyata itu Zhongwen. Asmara yang melihat kedua lelaki itu, Zhongwen dan Dewa, kaget dan tiba-tiba mengalami kebutaan sementara dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dewa dan Zhongwen saling berdebat siapa yang layak untuk mendampingi Asmara. Dan pada akhirnya Dewa sadar bahwa Asmara bukan ditakdirkan untuknya. Pada saat
Asma sedang tidur di rumah sakit atau sedang beristirahat, Zhongwen meminta restu kepada ibunya Asmara untuk menikahi Asma. Dan ibunya pun merestuinya. Pada saat Asma bangun dari ranjang, Asma bangun dari tidurnya, Zhongwen mengungkapkan perasaan kepada Asmara dan siap untuk menikahinya. Dan Asmara pun menerimanya dengan syarat ia harus selalu menceritakan Heparin apabila setelah pulang dari rumah sakit. Mereka menikah dan memilih bulan madu ke Jogja, kemudian ke Beijing. Pada saat mereka menginjakkan kaki di ibu kota Beijing, mereka berdua mengucapkan Assalamualaikum Beijing. 3 tahun berselang, keduanya memiliki anak bernama Bintang Niujie, dan 2 tahun berikutnya memiliki anak bernama Aime, dan keduanya pun lahir secara normal. Hal ini mematahkan statement dokter yang mengungkapkan bahwa penderita APS tidak bisa hamil ataupun melahirkan secara normal, dan keduanya akhirnya hidup bahagia selamanya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.